Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, nggak terasa ya, hari ini kita sudah masuk materi yang ketujuh untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, sebagaimana teman-teman tahu bahwa materi ketujuh ini adalah materi sebelum kita melakukan ujian tengah semester gitu. Nah, baik teman-teman, materi ketujuh ini kita akan banyak membahas mengenai konsep diri gitu. Ada dua hal yang berpengaruh dalam konsep diri. Pertama, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ini bisa kita lihat dari orang lain, kemudian ada referensi grup. Yang kedua, kita akan bicara mengenai bagaimana pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Baik, yang kita masuk yang ke pertama teman-teman, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri gitu. Sebelumnya kita akan mengemukakan dulu mengenai apa itu konsep diri. Carl Holmes dan Social mendefinisikan konsep diri sebagai apa? Gambaran diri dari seseorang. Tapi Burr mendefinisikan konsep diri sebagai apa? Kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan. Jadi apa yang terlihat dari tampilan diri kita itulah konsep diri. Jadi nih, gambaran dirinya di mata orang lain. Kemudian apa hal yang ingin dicapai itu. Hadlock sendiri mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri. Nah, ini hampir sama dengan Burns ya. Jadi ini gabungan dari apa? Keyakinan fisik kita, tampilan fisik kita, cara psikologis kita, sosial lingkungan kita, emosi kita, emosionalnya, kemudian aspirasi dan prestasi yang dicapai. Apa yang faktor yang mempengaruhi dari konsep diri ini? Pertama, orang tua. Nah, ini kenapa orang tua, teman-teman? Karena memang dalam konteks keluarga di kita, apa yang membentuk menjadi karakter diri kita sekarang ini adalah dari lingkungan rumah. Nah, itu orang tua gitu ya teman-teman. Orang tua lah yang memberi pengaruh paling kuat, karena kontak sosial yang paling awal dialami oleh manusia. Orang tua lah yang memberikan informasi itu tentang individu di luar sana gitu bagi anaknya gitu kan. Kemudian bagaimana orang tua juga mengajarkan tentang menilai diri sendiri. Jadi teman-teman begini konsepnya. Jadi kalau misalkan ada orang tua mungkin di rumahnya mungkin ya, ketika kecilnya anaknya itu tidak sering tidak dihargai, itu akan membawa efek secara psikologis kepada diri mereka. Mungkin mereka tidak percaya diri atau apa gitu. Nah, itu berkaitan dengan itu ya. Apalagi teman-teman faktor yang mempengaruhi dari konsep diri, teman sebaya. Ya, nah, ini kenapa berpengaruh ke modul tempat kedua nih ya untuk konsep diri ini? Karena biasanya teman sebaya inilah yang mempengaruhi seseorang itu diterima dalam kelompoknya, itu teman bermainnya. Makanya teman-teman ini sangat berpengaruh ya terhadap konsep diri. Yang ketiga, masyarakat, ini lingkungan sekitar kita gitu ya. Ini dimana seseorang masuk ke dalam lingkungan masyarakat, kemudian bagaimana ia dinilai oleh masyarakat, baik dan buruknya, bagaimana peran serta seseorang tersebut di dalam masyarakat, itu juga akan menentukan konsep diri kita. Yang keempat, hasil proses belajar. Nah, ini teman-teman pasti akan berbeda ya, orang-orang yang mungkin berpendidikan rendah gitu ya, dengan orang-orang yang berpendidikan dalam konsep dirinya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya, maupun pengajaran-pengajaran yang sudah didapat dari orang lain yang mungkin sudah berpengalaman gitu ya. Ya, mungkin teman-teman bisa bandingkan lah ya, bagaimana keberadaan teman-teman yang kuliah itu kan, mungkin dibandingkan dengan teman-teman lain atau tetangga teman-teman yang mungkin hanya lulusan sekolah dasar atau menengah pertama.
Hardy dan Hayes, nah ini menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama, reaksi orang lain. Kecenderungan manusia memang seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang ada dalam diri kita terlihat dari reaksi orang lain. Mungkin kalau kita mungkin sikapnya sombong misalkan ya, mungkin orang lain juga akan sombong ke kita. Kalau kita ramah ke orang lain, mungkin orang lain juga ramah. Mudahnya gini teman-teman, kalau kita tersenyum nih gitu kan, kalau kita senyum gitu, orang lain pun akan tersenyum kepada kita. Faktor lain apa? Nah ini perbandingan dengan orang lain. Nah ini kerap terjadi di kita teman-teman ya. Jadi kita kadang-kadang membandingkan dengan orang lain bagaimana diri kita, bagaimana keberadaan keluarga kita. Itu yang kemudian membuat konsep diri kita juga terlihat gitu ya. Kenapa? Ada beberapa orang mungkin backgroundnya sama, pendidikan sama, dari lingkungan yang sama, kemudian kenapa dia tampil berbeda? Itu ada semacam seperti itu. Yang ketiga, ada peranan seseorang. Nah ini penting juga teman-teman. Bagaimana orang yang menjadi rujukan utama itu berpengaruh terhadap karakter dirinya, yang membawa konsep dari dirinya. Gitu. Kemudian yang keempat, identifikasi terhadap orang lain. Nah, bagaimana kita melihat orang lain itu seperti apa di dalam pandangan kita, gitu. Itu yang kemudian akan membawa proses konsep diri dalam diri kita, gitu ya. Kalau saya memandang si A jelek gitu kan, atau sikapnya merendahkan, itu akan terbawa dalam penampilan kita gitu. Mungkin gaya tubuh kita, bahasa tubuh kita akan berbeda ketika berhadapan dengan dirinya. Nah ini dari menurut Hardy dan Hayes. Sedang kalau menurut Rahmat sendiri, faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah orang lain dan kelompok rujukan. Jadi kelompok yang menjadi referensi kita gitu. Jadi misalkan apa, orang lain ya sekeliling kita kan. Nah kalau kelompok rujukan tuh di mana misalkan kita sering beraktivitas. Mungkin teman-teman yang suka gabung dalam sebuah ormas gitu ya. Nah peran ormas tersebut itu kan sangat mempengaruhi diri teman-teman gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, faktor spesifik yang mempengaruhi konsep diri. Nah ini menurut Gunarsa adalah nadi jenis kelamin. Pasti ya, laki-laki dan perempuan pasti berbeda dalam konsep dirinya gitu. Laki-laki ya laki-laki gitu. Tidak mungkin misalkan laki-laki menganggap dirinya sebagai perempuan, karena memang berbeda dalam keseharian, tingkah laku dan segala macamnya. Harapan. Nah pastinya ini berkaitan dengan stereotip sosial gitu. Jadi pandangan-pandangan yang ditujukan orang lain terhadap diri kita. Nah itu berkaitan dengan bagaimana kita membuat harapan-harapan yang itu akan menjadikan tujuan atau konsep diri kita menggapai cita-cita gitu. Kita mau jadi apa gitu. Ya kan memang kalau harapan kan yang bikin kita hidup adalah harapan gitu ya. Teman-teman kuliah gitu kan ada harapan nanti lulus kuliah bisa dapat kerja yang lebih baik misalkan kayak gitu. Nah suku bangsa ini memang pada beberapa hal gitu ya, ini pada masyarakat minoritas terutama nih, ini akan mempengaruhi konsep dirinya gitu. Mungkin orang-orang yang sukunya menjadi minoritas, dia menjadi tidak percaya diri gitu, atau mungkin menghindar dari kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Nama dan pakaian, nah ini juga teman-teman, hati-hati ya dengan sebuah nama gitu. Meskipun Shakespeare mengungkapkan apa arti sebuah nama, tapi kalau kita tidak membuat nama yang bagus, kalau kita tidak mendapatkan nama yang bagus, itu kadang-kadang suka membuat diri kita terasa minder juga gitu ya. Hati-hati. Kemudian pakaian juga ini berpengaruh pada penampilan. Kalau penampilan kita kurang baik dilihat dari pakaiannya, dan juga akan mempengaruhi konsep diri kita. Ya mungkin kita agak tidak percaya diri atau apa. Yang kedua, pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Jadi ini kita membahas tentang nubuat yang dipenuhi diri sendiri, kemudian bagaimana membuka diri, percaya diri, dan selektivitas. Memang teman-teman, jadi kalau kecenderungan untuk bertingkah laku, pastinya kita inginnya sesuai dengan konsep diri sendiri ya.
Artinya kita tidak ingin mengikuti orang lain, tapi memang berdasarkan dari diri kita sendiri. Sedapat mungkin itu, tapi memang keadaan kadang yang memaksa kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Ini contohnya nih, misalkan ketika seorang mahasiswa menganggap dirinya orang yang rajin, gitu kan? Konsep dirinya kayak gitu, dia menganggap dirinya orang yang rajin. Dia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, bikin catatan yang baik, mempelajari materi perkuliahan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian memperoleh nilai akademis yang baik gitu. Nah, kemudian dari situ dia akan karena dia konsep diri seperti itu, dia berani menyatakan lebih dulu gitu. Kalau saya memang layak mendapatkan sesuatu gitu. Itu dinamakan nubuat. Kalau saya sih lebih cenderungnya mengatakan ini selangkah lebih maju gitu dari yang dilakukan orang lain. Memang dalam konteks seperti ini nih, bisa dikatakan ini bisa positif maupun negatif. Kemudian, nah ini pentingnya kita membuka diri. Kalau kita membuka diri dengan orang lain, pastinya itu akan meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain gitu. Kalau kita terbuka, orang lain pun akan terbuka. Di saat yang bersamaan, komunikasi berjalan dengan lancar gitu ya. Seolah tidak ada sekat karena tidak ada yang ditutupi. Selain itu, membuka diri juga meningkatkan pengetahuan dalam diri kita. Dengan membuka diri, kita akan tahu orang menilai diri kita seperti apa, hingga kita mendapat pengetahuan baru. Oh, diri kita memang sikapnya seperti ini gitu. Kita menjadi lebih pengalaman. Bahkan dengan kita menjadi orang yang membuka diri, kita akan banyak pengalaman-pengalaman baru. Bahkan mungkin akan muncul gagasan-gagasan baru gitu dalam kita. Nah, ini kita hubungannya dengan kita namakan ada model Johari window. Wah. Ya, atau jendela Johari. Ada dinamakan dengan open self. Open self apa? Orang lain tahu, diri sendiri juga tahu gitu. Apa misalkan, oh, saya kuliah gitu. Saya tahu saya kuliah misalkan. Orang lain juga tahu, teman kita juga tahu kalau saya tuh kuliah gitu. Open self. Yang kedua, blind self gitu. Blind self itu seperti apa? Orang lain tahu, tapi diri kita sendiri itu kita nggak tahu atau mungkin nggak sadar ya gitu. Misalkan apa? Orang lain tahu gitu. Kalau misalnya ternyata kita punya sifat kepemimpinan gitu, tapi kita sendiri nggak sadar, diri kita sendiri nggak tahu kalau misalkan kita punya karakter seperti itu gitu. Misalkan gitu. Blind self. Ada lagi hidden self. Nah, ini apa nih? Ini hal yang disembunyikan. Diri sendiri tahu tapi orang lain tidak tahu. Mungkin apa? Misalkan kita bisa nyanyi gitu atau bisa main gitar gitu. Tapi untuk dari kita sendiri, orang lain nggak tahu kalau kita pintar nyanyi atau pintar main gitar karena kita nggak pernah menunjukkannya. Itu blind self. Ada juga unknown self gitu. Ini kaitannya dengan orang lain tidak tahu, diri sendiri juga tidak tahu gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahunya gitu. Biasanya orang-orang ini orang yang cenderung tertutup kayak gitu. Karena dia tidak tahu mengenai dirinya sendiri bagaimana gitu melihat orang lain. Orang lain pun tidak tahu tentang diri kita. Jendela Johari. Yang pasti teman-teman, dalam prinsip komunikasi adalah ada unsur kepercayaan diri gitu. Nah, kepercayaan diri itu kaitannya dengan apa? Nah, nih, kemampuan menghadapi lingkungannya gitu, yang semakin menantang. Ya kepercayaan diri itu. Jadi dia yakin akan kemampuan dirinya, hingga apapun yang dilakukan dia bisa so must go on gitu, lakukan aja gitu. Dia yakin dia bisa gitu. Tidak ada muncul rasa khawatir gitu. Nah, tapi kebalikannya, kalau kita tidak percaya diri, ada semacam orang dibilang ketakutan dalam komunikasi, atau disebutnya communication apprehension. Orang yang
aprehensif ini dalam komunikasi ini, dia biasanya ada rasa kurang percaya diri gitu. Nah ini kalau ada orang seperti ini ketakutan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, ini perlu perlu ditata gitu, atau dalam bahasa saya mental blocknya itu harus dibuka gitu. Mental block itu kayak itu, jadi yang seolah-olah menghukum kita tuh takut menghadapi dunia luar gitu. Tadi salah satunya rasa tidak percaya diri tersebut. Nah, konsep diri juga tadi dengan kita percaya diri, kemudian dengan kemampuan diri sendiri, dengan banyaknya pengalaman-pengalaman dalam diri kita, pengajaran-pengajaran dalam diri kita, kita kemudian menjadi lebih selektif gitu. Nah, selektivitas ini dipengaruhi tadi pengalaman-pengalaman yang kita punyai, pengajaran-pengajaran yang kita dapat gitu. Hingga kita tahu di mana yang cocok buat kita, mana yang baik buat diri kita gitu. Karena itu teman-teman, aktualisasi kita, penampilan kita itu tercermin dari apa yang sudah kita dapatkan selama ini gitu. Nah, selektivitas ini misalkan contohnya ya mudahnya lah. Ketika misalkan seorang wanita berpendidikan tinggi gitu. Ya ketika dia akan mencari jodoh minimal setara dengan dia gitu. Karena sepemikiran pendidikannya. Syukur-syukur bisa lebih tinggi pendidikannya gitu ya, teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Yang kedua ini semoga ada manfaatnya perkuliahan selama setengah semester ini, belajar dengan baik karena pertemuan selanjutnya adalah kita ujian tengah semester. Gitu aja teman-teman, semangat semuanya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.